Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan kakak di channel Anak Cerdas. Kali ini kakak akan membacakan dongeng Asal Mula Danau Toba. Nah, dahulu kala hiduplah seorang petani yang bernama Toba, yang menyendiri di lembah yang sangat subur. Toba sehari-hari hidup dengan bekerja di sawah dan ladang. Kadang-kadang Toba juga pergi memancing ikan di sungai yang tak jauh dari ladangnya. Ketika Toba memancing ikan di sungai, dengan sangat mudahnya si Toba mendapatkan ikan karena air di sungai tersebut sangat bersih dan ikan-ikannya pun terlihat dari atas oleh si Toba. Nah, kemudian pada suatu hari di sore hari, Toba membawa pancingnya pergi ke sungai untuk memancing. Tak lama pancing dilempar ke dalam air sungai, tiba-tiba pancing si Toba ditarik ikan sampai jauh ke dalam sungai. Dengan gembiranya si Toba berteriak, "Hore, pasti ikannya besar ini." Lalu dengan sabar si Toba membiarkan ikan tersebut memainkan kail pancing si Toba, dan kemudian dengan cepatnya menarik pancingnya. Dengan wajah kaget dan senang si Toba melihat seekor ikan emas yang sangat indah. Kemudian dengan gembiranya si Toba pulang dan membawa si ikan ke rumah. Nah, adik-adik, di sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau airnya bersih dan jernih, maka kita tentunya dapat sangat mudah melihat ikan yang ada di dalam kolam kita. Oke, kakak lanjut lagi ya ceritanya. Setibanya di rumah, si Toba ingin cepat-cepat memasak si ikan. Karena sudah seharian memancing, si Toba sangat lapar. Dia berhayal sangat enak jika ikan ini dipanggang dan diberi bumbu. Kemudian si Toba meletakkan ikan emas di atas meja. Dan karena si Toba ingin mencari bumbu, maka Toba keluar sebentar untuk mengambil bumbu dan meninggalkan si ikan sendirian di atas meja. Lalu betapa terkejutnya si Toba ketika masuk kembali ke dapur rumahnya. Sang ikan sudah tidak ada lagi di meja. Si Toba mencari ikan emas kemana-mana. Lalu tiba-tiba ikan berubah menjadi putri yang cantik jelita, bukan kepalang. Si Toba terkaget-kaget melihatnya. Lalu dengan lemah lembut sang putri nan cantik jelita berbicara, "Aku adalah ikan emas yang kau tangkap tadi, Toba." Dengan terbata-bata Toba menjawab, "Aku takut." Lalu si putri menjawab, "Jangan takut, aku tidak akan jahat padamu." Lalu si Toba merasa tidak takut lagi. Si Toba hanya terdiam dan tiba-tiba berkata, "Apakah putri mau jadi istri saya?" Dengan lembut sang putri yang cantik jelita menjawab, "Aku setuju, tapi dengan satu syarat." Lalu si Toba menjawab, "Apakah syaratnya?" Sang putri menjelaskan syaratnya. "Jangan pernah sekali-sekali menyebut asal-usulku yang dari ikan." Lalu dengan sangat gembiranya, si Toba menjawab, "Iya, aku menyanggupi syarat sang putri." Nah, teman-teman, di sini sang ikan berubah menjadi putri yang cantik jelita. Ingat teman-teman, ini hanya cerita. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. 7 tahun telah berlalu.
si Toba dan si putri nan cantik jelita menikah dan hidup bahagia bersama. Dan mereka memiliki seorang putra, dan si Toba melanjutkan pekerjaannya sehari-hari dengan berladang dan memancing di sungai. Pada suatu hari, karena sibuk si putri nan cantik, karena tidak dapat mengantarkan makanan ke si Toba yang sedang bekerja di ladang. Kemudian si putri menyuruh putranya mengantarkan makanan tersebut ke ayahnya di ladang. Sebelumnya, si anak tidak mau mengantarkan makanan untuk ayahnya, tapi lama-kelamaan dengan kesal, akhirnya si anak mau mengantarkan makanan ke ayahnya. Lalu, pergilah si anak ke ladang. Di tengah perjalanan, si anak merasa lapar. Dan karena masih kesal, lalu si anak memakan makanan si ayah, dan setelah memakan makanan tersebut, si anak pergi ke ladang. Di ladang telah menunggu si Toba dengan sangat lapar karena hari sudah siang. Ketika melihat si anak datang, lalu Toba dengan sangat cepat mengambil bekal yang dibawa si anak. Betapa terkejut dan marahnya si Toba ketika mengambil bekal yang dibawa si anak. Toba melihat isi bekal makanan yang sudah tidak ada lagi. Dengan sangat murka si Toba memarahi si anak sambil berkata, "Dasar anak ikan." Sontak setelah kata-kata itu terucap, si Toba baru sadar janjinya yang dahulu pernah diucapkannya kepada sang putri. Tetapi semua itu sudah terlambat. Nah, adik-adik, di sini kita bisa mengambil hikmahnya. Jangan langsung marah-marah dan berkata kasar kepada anak. Dan juga jangan ketika disuruh orang tua, jangan langsung kesal kepada orang tua. Oke, kita lanjut lagi. Lalu tiba-tiba suasana berubah. Angin bertiup kencang disusul dengan petir yang menyambar. Kemudian turunlah hujan yang sangat lebat. Betapa terkejutnya si Toba. Apa yang terjadi ini? Lalu Toba berlari untuk menyelamatkan diri. Namun sayang, karena hujan yang sangat lebat membuat ladang menjadi banjir besar dan membuat si Toba tidak dapat menyelamatkan diri. Karena hujan sangat deras, jadilah danau Toba. Si putri dan si anak berubah kembali menjadi ikan. Inilah dongeng asal mula terjadinya Danau Toba. Ini hanyalah cerita dongeng rakyat dari Sumatera Utara. Tidak ada fakta yang menyatakan bahwa Danau Toba terbentuk berdasarkan cerita ini. Adapun hikmah yang dapat kita ambil adik-adik dari cerita ini, kita janganlah suka berbohong dan tidak menepati janji kepada orang lain. Semoga menghibur. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel Anak Cerdas ya. Like and subscribe. Terima kasih.